Hai pecinta film semua, selamat datang di RR Film. Film yang akan saya ceritakan alurnya kali ini bercerita tentang pasukan Angkatan Laut Amerika yang berjuang melawan alien yang akan menguasai bumi. Di awal film diceritakan bahwa ilmuwan NASA menemukan sebuah planet yang diperkirakan memiliki iklim yang mirip dengan bumi. Oleh karena itu, NASA kemudian membangun peralatan transmisi yang sangat kuat untuk mencoba berkomunikasi dengan planet tersebut, yang mereka beri nama Planet G. Proyek itu sendiri dinamakan dengan Proyek SWAR, yang akan mengirimkan sinyal transmisi secara berkala ke planet G. Kemudian adegan berpindah ke Oahu, Hawaii, di mana terlihat seorang kakak beradik bernama Stone Hopper dan Alex Hopper. Stone Hopper sebagai seorang kakak tampaknya sangat menyayangi adiknya yang bernama Alex Hopper. Dia tampak sabar membimbing adiknya yang susah diatur dan tidak disiplin, yang kebetulan saat itu bertepatan dengan hari ulang tahun adiknya, Alex Hopper. Kemudian datanglah seorang cewek yang membuat Alex Hopper terpesona. Cewek itu memesan burrito ayam, tapi pelayan di sana bilang kalau dapurnya sudah tutup. Kemudian Alex Hopper yang biasa dipanggil Hopper mendatangi cewek itu dan mencoba untuk mengambil hatinya. Dia berusaha mencarikan burrito ayam untuk cewek itu di sebuah toko, tapi sayang toko itu juga sudah tutup. Dengan modal nekat, dia pun mencoba masuk toko tersebut lewat atap. Setelah mendapatkan burrito ayam, dia kemudian membayar dan berusaha pergi. Tapi tampaknya dia kesulitan untuk keluar dari sana. Tak berapa lama polisi pun datang untuk menangkap Hopper. Dengan kekuatan cinta yang dia miliki, dia terus berlari dari kejaran polisi untuk memberikan burrito ayam kepada cewek itu, sampai dia harus dihentikan dengan tembakan yang membuat dia seperti tersetrum. Keesokan harinya, kakaknya sangat marah kepada Hopper karena cewek yang tadi malam itu ternyata adalah anak dari Laksamana Sen yang tak lain adalah pimpinannya. Kakaknya juga memutuskan bahwa Hopper akan bergabung dengannya di Angkatan Laut Amerika. Dan beberapa tahun kemudian diceritakan bahwa mereka semua telah bergabung di Angkatan Laut Amerika, yang kebetulan saat itu diadakan latihan perang bersama dari berbagai negara yang diberi nama RIMPAC. Kegiatan itu juga menyelenggarakan turnamen olahraga bagi personil Angkatan Laut tiap negara. Saat itu berlangsung pertandingan sepak bola antara personil Angkatan Laut Amerika melawan Jepang. Di saat-saat terakhir saat Hopper akan menendang bola, Hopper terkena tendangan di kepalanya dan mendapatkan hadiah sebuah tendangan penalti. Dan saat akan menendang bola, dia terus diejek oleh Nagata, orang yang telah menendang wajahnya. Detik-detik menegangkan terjadi saat Hopper akan melakukan tendangan penalti. Dan sayangnya tendangan itu melenceng jauh sehingga membuat teman-temannya kecewa, tapi tidak bagi Stone Hopper yang terus memberinya semangat. Keesokan harinya, Hopper dan ceweknya yang bernama Samantha datang terlambat di upacara penyambutan RIMPAC yang saat itu dipimpin langsung oleh ayah Samantha di atas kapal USS Missouri. Tentu saja hal itu membuat ayah Samantha merasa kesal kepada Hopper. Acara itu sendiri juga dihadiri oleh prajurit dari berbagai negara dan juga para veteran Angkatan Laut Amerika. Saat Hopper berlatih kata-kata untuk meminta restu ke ayahnya Samantha, tanpa diduga, Nagata juga masuk ke toilet itu dan langsung mengejek Hopper. Sehingga mereka pun berkelahi di toilet itu. Hopper dan Nagata pun akhirnya mendapat teguran dari pimpinan mereka, terutama Hopper. Dia mendapat teguran keras dari pimpinannya yang juga ayah Samantha. Ayah Samantha sangat kecewa kepadanya. Dia juga tidak mengerti bagaimana putrinya bisa mencintai Hopper. Latihan perang RIMPAC pun dimulai. Semua personil tampak siap siaga dalam menjalani latihan perang ini. Stone Hopper memimpin sebagai kapten di kapal USS Sampson, sedangkan Alex Hopper bertugas sebagai letnan di USS John Paul Jones. Tak berapa lama, Hopper dipanggil oleh kakaknya ke USS Sampson. Kakaknya memberitahukan bahwa Alex Hopper kemungkinan akan dipecat setelah latihan selesai.
Stonehopper sangat tampak kecewa dengan adiknya. Sebenarnya dia ingin membantu adiknya agar tidak dipecat, tapi itu sudah menjadi keputusan dari kesatuannya. Dan Hopper juga sangat menyesali karena telah mengecewakan kakaknya. Adegan berpindah ke Samantha yang sedang berada di tempat terapi fisik Angkatan Laut. Dia ditugaskan untuk menangani salah satu pasien yang bernama Mick. Mick merupakan mantan tentara yang kakinya harus diamputasi karena perang. Mick kehilangan semangat berjuang setelah dia tidak mempunyai kaki, dan tugas Samantha di sana adalah untuk mengembalikan semangat Mick. Kemudian, Samantha mengajak Mick jalan-jalan ke bukit untuk mencari udara segar dan berusaha mengembalikan kepercayaan hidup Mick. Sementara itu, ada 5 benda misterius di luar angkasa yang sedang menuju bumi. 5 benda asing itu membentuk suatu formasi dan menuju ke arah Samudra Pasifik, di mana tempat transmisi yang dibangun oleh NASA untuk berkomunikasi dengan planet G itu dibuat. Dan salah satu benda itu bertabrakan dengan satelit dan jatuh di wilayah Hong Kong. Para ilmuwan berpendapat kalau itu adalah benda yang berasal dari planet G yang merespon sinyal yang dikirimkan ke sana melalui proyek SUAR. Sementara itu, Angkatan Laut Amerika diperintahkan untuk mendekati objek yang jatuh di sekitar perairan yang mereka pakai untuk latihan perang. Ketika benda itu ditemukan, mereka tampak heran karena benda asing itu tidak terdeteksi di radar. Kemudian, Stonehopper memerintahkan kru dari kapal John Paul Jones untuk memeriksa lebih dekat. Hopper dan kedua rekannya pun mendekati benda asing itu dengan menggunakan speedboat. Hopper mencoba melihat benda itu dari jarak dekat. Dia pun menyentuh benda itu dan tanpa diduga, benda itu seperti mengeluarkan medan listrik yang membuat Hopper terpental. Pesawat alien itu pun kemudian membuat sebuah pelindungan semacam kubah yang mengisolasi wilayah tertentu, sehingga membuat kapal atau pesawat dari luar kubah itu tidak bisa masuk ke dalam. Hanya ada 3 kapal yang berada di dalam kubah itu, yaitu Samson, John Paul Jones, dan Miyoko. Kemudian muncul 3 pesawat alien yang sepertinya mempunyai persenjataan yang sangat canggih. Pesawat alien itu mengeluarkan gelombang suara yang sangat kuat hingga membuat kaca kapal perang Amerika hancur. Kemudian Stonehopper memerintahkan kapal John Paul Jones memberi tembakan peringatan ke kapal alien. Kapal atau pesawat alien itu membalas tembakan dari kapal John Paul Jones yang membuat beberapa kru dan perwira kapal itu tewas. Stonehopper mencoba menyerang kapal alien itu untuk melindungi adiknya yang saat itu masih ada di speedboat. Tapi sayang, kapal alien itu berhasil menghancurkan kapal USS Samson dan menewaskan seluruh kru kapal tersebut termasuk Stonehopper. Ketika Hopper kembali ke kapalnya, dia mendapat laporan bahwa kapten dan wakilnya telah tewas. Sehingga Hopper mengambil alih pimpinan kapal itu karena dia adalah perwira senior di sana, yang mempunyai jabatan paling tinggi di antara yang lain. Tanpa basa-basi, Hopper memerintahkan krunya untuk melakukan serangan penuh. Tapi sebelum Hopper melakukan serangan, Kapten Nagata ternyata melakukan serangan terlebih dulu, sehingga kapal alien itu langsung menyerang kapal perang Miyoko yang membuat kapal itu hampir tenggelam. Sementara di kapal John Paul Jones terjadi perdebatan sengit. Hopper yang merasa dendam dengan kapal alien itu memerintahkan untuk melanjutkan serangan ke kapal alien. Tapi para kru meminta Hopper untuk menyelamatkan kru kapal Miyoko yang hampir tenggelam. Hingga akhirnya Hopper memerintahkan kru kapalnya untuk berbelok dan menyelamatkan kru kapal Miyoko. Dan anehnya, kapal alien itu pun tidak jadi menembak kapal John Paul Jones karena tidak mendeteksi ancaman dari kapal itu. Dan di luar dugaan, kapal alien itu mengeluarkan senjata seperti roda yang menghancurkan pesawat-pesawat di bandara militer dan infrastruktur di sekitar sana.
Di satu sisi, pesawat alien juga telah mendaratkan pesawatnya di bukit tempat pemancar transmisi milik NASA dengan tujuan untuk menguasainya. Mick dan Samantha mendapat peringatan dari petugas untuk menjauh dari wilayah itu karena wilayah itu sedang diserang alien. Tapi Mick dan Samantha malah penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Sementara di kapal John Paul Jones, para kru kapal Miyoko telah berhasil diselamatkan termasuk Kapten Nagata. Hopper juga tampak kebingungan karena tidak tahu harus berbuat apa. Di tengah kebingungannya, dia mendapat laporan bahwa mereka telah menemukan alien yang kemungkinan terjatuh dari pesawatnya. Ketika Hopper sedang melakukan pengamatan, ternyata alien itu masih hidup dan berusaha menyerang Hopper. Dan di saat yang bersamaan, alien yang lainnya datang untuk menjemput temannya. Setelah para alien itu pergi, Hopper mendapat laporan bahwa ada kru kapal yang terluka. Dia langsung menyadari bahwa masih ada alien yang berada di kapalnya. Kemudian dia memerintahkan untuk mengunci kapal dan mencarinya. Mereka semua tampak kewalahan menghadapi satu alien, hingga akhirnya alien itu ditembak dengan senjata berat yang ada di kapal itu. Sementara Mick dan Samantha bertemu dengan Zapata, salah satu ilmuwan di sana yang bekerja di proyek itu. NASA juga mendapatkan informasi dari Cina bahwa benda yang jatuh di Hong Kong merupakan sejenis alat komunikasi milik alien. NASA berasumsi kalau alien sengaja menutup Hawaii untuk menguasai proyek SWAR yang telah dibangun di sana untuk berkomunikasi dengan ras mereka dari planet G. Hopper mendapat informasi dari anak buahnya bahwa helm yang alien pakai seperti kacamata hitam yang sangat tebal yang berfungsi untuk menghalau sinar matahari. Dan itu berarti para alien sangat sensitif dengan sinar matahari. Kapten Nagata dan Hopper bernegosiasi tentang cara menghadapi alien itu. Nagata berpendapat kalau kita tidak bisa melihat mereka, berarti mereka juga tidak bisa melihat kita. Dia menyarankan untuk mematikan radar dan mengganti dengan NOAA atau data oceanografi dan atmosfer nasional yang memanfaatkan gelombang air yang dikirim oleh pelampung tsunami yang terpasang di sekitar perairan itu. Setelah mengetahui posisi musuh, mereka kemudian mencoba melakukan serangan. Setelah 2 kali tembakan gagal mengenai target, di tembakan ketiga, rudal mereka berhasil mengenai 2 kapal alien. Fire. Tak berapa lama, Samantha menghubungi Hopper dan memberitahu kalau dia harus menghancurkan jaringan telekomunikasi di sana sebelum alien berhasil mengirimkan sinyal ke planet tempat mereka berasal. Dan ternyata ada satu kapal alien lagi yang berusaha mendekati kapal John Paul Jones. Tapi kali ini pergerakan kapal alien itu susah ditebak, sehingga membuat Hopper harus melakukan strategi yang berbeda untuk menghadapi musuhnya. Dia memanfaatkan sinar matahari terbit untuk membutakan pandangan musuh, kemudian menyerangnya dengan kekuatan penuh. Tapi kapal Hopper akhirnya tenggelam karena diserang oleh senjata alien yang berbentuk seperti roda. Di tengah keputusasaan mereka, Hopper melihat kapal perang zaman Perang Dunia Kedua yang sudah dijadikan museum dan berharap dia bisa menggunakannya untuk bertempur. Beruntungnya, para veteran Perang Dunia II yang pernah menggunakan kapal perang itu masih berada di sana dan siap membantu Hopper. Singkat cerita, kapal perang itu pun siap untuk berangkat.
Sekali lagi, Hopper menggunakan strategi yang membuat kru kapalnya sendiri kebingungan untuk mengecoh lawan. Saat musuhnya menembak, Hopper memerintahkan untuk menurunkan jangkar yang membuat kapal itu berhenti dan terhindar dari tembakan lawan. Setelah itu, Hopper memerintahkan melakukan serangan penuh untuk menghancurkan kapal alien itu. Setelah kapal alien itu hancur, perlindungan yang membentuk seperti kubah juga menghilang sehingga armada yang lain bisa masuk. Di satu sisi, Mick dan Samantha berusaha mengulur waktu agar para alien tidak bisa menghubungi ras mereka di planet G dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi di sana. Sekarang Hopper hanya mempunyai satu tembakan meriam yang akan ditembakkan ke jaringan telekomunikasi yang akan digunakan alien. Dan dengan satu tembakan, seluruh alat telekomunikasi itu pun hancur. Setelah perang itu usai, singkat cerita, Mick, Hopper, dan timnya mendapat penghargaan khusus. Dan Hopper juga akhirnya berbicara kepada ayah Samantha untuk melamar anaknya. Ya, itulah akhir kisah bahagia dari film ini. Semoga bisa membuat kalian semua terhibur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.